Indonesia selalu dijargonkan sebagai bangsa yang toleran. Selain itu, jargon lain yang kerap kita sandang adalah bangsa yang ramah dan baik hati. Tapi, jargon-jargon tersebut memang harus dibuktikan melalui penelitian, setidaknya dalam kerangka survei. Karena selama ini, jargon seperti itu hanya jadi slogan pidato pemuka agama atau pejabat pemerintahan. Faktanya, seringkali terjadi kekerasan berdasarkan SARA. Misalnya untuk kategori toleran, ternyata Indonesia tidak setoleran jargon yang dibesar-besarkan itu. Bahkan Saiful Mujani, Research and Consulting, membuktikan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu 2004-2017, terlihat Indonesia ternyata tidak cukup toleran. Toleransi menurut Saiful adalah membolehkan atau memberi kesempatan pada orang, termasuk pada yang tidak kita sukai untuk mendapatkan haknya. Data menunjukkan, mayoritas warga menyatakan ada kelompok yang paling mereka tidak sukai, walaupun angkanya tidak fluktuatif. Padahal, warga yang tidak mereka sukai itu melakukan aktivitas yang dilindungi oleh konstitusi. Pada 2007, angka ketidaksukaan itu pernah mencapai 85%. Setelah turun sedikit, angka itu bertengger di 67% pada 2017. Jumlah itu sungguh mencengangkan. Ternyata mayoritas warga Indonesia tidak toleran. Jumlah itu semakin spesifik lagi jika dikerucutkan pada kasus tertentu. Misalnya, dalam hal berpidato dan pawai di sekitar tempat tinggal warga. 90% menyatakan keberatan. Kelompok yang tidak disukai itu ketika hendak menjadi guru di sekolah negeri dan menjadi presiden atau pejabat pemerintah pun secara umum ditolak oleh warga. Ketika kelompok yang tidak disukai itu lebih spesifik mengarah pada non-muslim, misalnya, jika penganut Kristen mengadakan kebaktian, ada 52% data di 2010, warga sangat menolak. Kemudian, sebanyak 50% data di tahun 2017, warga menolak pembangunan gereja di sekitar mereka. Angka-angka itu menjadi jawaban kenapa sering terjadi aksi intoleransi di Indonesia. Karena ternyata di kalangan mayoritas itu tidak mau menerima perbedaan. Jadi, jargon yang selama ini dibawa-bawa oleh pemuka agama dan pejabat pemerintah lebih mirip pepesan kosong. Jika mengacu pada angka-angka di atas, terbukti sebagian besar bangsa Indonesia mengidap penyakit intoleran. Sikap ini mungkin tertutupi ketika mereka berada dalam situasi kondusif. Tapi, sikap intoleran ini akan terlihat dan berubah menjadi anarkis dalam situasi yang tidak terkendali. Hal itu terlihat dari banyak kasus kerusuhan dengan motif SARA. Orang-orang yang ada dalam kehidupan sehari-hari terlihat toleran, baik hati, ramah, tiba-tiba bisa berubah jadi beringas. Karena pada dasarnya, ada kebencian terselubung yang tidak terungkap. Pemicu munculnya sikap intoleran itu adalah provokasi dan hoaks. Namun, bibit dari sikap anarkis tersebut adalah ketidaksukaan pada kelompok yang berbeda pandangan. Ketidaksukaan ini tersembunyi di bawah permukaan dan menjadi bom waktu. Ini adalah pekerjaan berat bagi segenap elemen bangsa, terutama bagi para pejuang toleransi. Musuh yang mereka hadapi adalah dasar gunung es yang tersembunyi. Mari terus suarakan pesan-pesan toleransi. Buka kesadaran seluruh masyarakat terhadap bahaya intoleransi. Karena Indonesia itu dibangun dari berbagai perbedaan. Jika perbedaan itu tidak dikuatkan dalam semangat toleransi, Indonesia yang kita cintai ini hanya tinggal mimpi.